Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempi pun. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi yang dipelajari di bab 2, zat dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian tentunya pernah ya merobek kertas ataupun membakar kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas. Perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka bisa disimpulkan ya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap, walaupun telah dirobek, tidak mengalami perubahan. Artinya, dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, untuk contoh yang lainnya lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat yang berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi, kertas disobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi
Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk kata ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan pereaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya kecoklatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium dengan larutan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih, karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen, dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi, dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung reaksi ya. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalian bisa ya mencarinya di kehidupan sehari-hari. Oke, materi cukup sekian, Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.